aku Suci. Kali ini aku mau ngebahas sebuah cerpen yang judulnya tuh romantis banget. Nah, tapi di sini romantisnya bukan yang sekedar ngomong aku sayang kamu atau ngomong aku cinta kamu, bukan. Ini tuh romantis di level yang aku akan mencuri sebuah fenomena alam demi kamu. Bayangin. Oke, di sini aku bakal ngebahas sebuah cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, dari judulnya aja udah bikin standar pacaran jadi gak masuk akal kan? Biasanya orang ngasih bunga, ngasih coklat, atau enggak ngasih boneka. Nah, ini orang beda. Ini orang ngasih senja buat pacarnya. Senja. Bener-bener senja. Nah, jadi di cerpen ini tuh si tokoh beneran mau ngasih senja ke pacarnya. Bukan cuma sekedar metafora, tapi dia literally berusaha buat ngambil, terus ngebungkusnya dan mengirimkannya. Bayangin, kayak aku mikir, nih orang bener-bener bucin tingkat dewa atau gak ada kerjaan gitu. Ngebungkus senja, ngambil senja. Tapi gak apa-apa, justru itu letak kerennya sih menurut aku. Soalnya di cerpen ini tuh bukan cuma sekedar romantis-romantisan. Ini tuh tentang usaha, kayak tentang keabsurdan cinta gitu loh. Gimana sih orang yang jatuh cinta, manusia yang kadang melakukan segala hal sekalipun itu gak masuk akal demi orang yang dia cintai, demi seseorang lah, ya kan. Nah, kenapa senja? Karena senja itu simbolik banget, bener gak sih? Kayak senja itu nggak bisa ditahan. Datangnya sebentar dan indah tapi pasti hilang. Bener gak? Terus kenapa senja? Karena ini gak sih? Karena senja itu simbolik. Senja itu nggak bisa ditahan. Datangnya sebentar, indah, tapi pasti hilang. Bener gak? Nah, mirip kayak hubungan yang gak distatusin. Saatnya sudah esok hari. Terima kasih dan jumpa lagi. Nah, yang aku suka dari Seno Gumira Aji Dharma ini, dia tuh punya cara bikin hal yang absurd jadi kelihatan normal. Di cerpen ini, proses pengambilan senja itu dijelaskan dengan detail banget. Kayak senja itu seolah-olah sebuah benda fisik yang bisa dipotong, bisa diambil, bisa dibungkus, dan bisa dikirim. Dan aku sebagai pembaca nggak ada yang protes kayak, loh ini kan nggak logis gitu. Nggak ada. Apa mungkin gara-gara dalam cinta kali ya? Kan katanya kalau dalam cinta logika itu cuti. Jadi ya udah, mungkin aja bisa gitu. Kalau ditanya relatable gak? Relate sih. Soalnya siapa sih yang gak pernah pengen ngasih sesuatu ke orang yang spesial? Ngasih sesuatu hal yang spesial ke orang yang disayang, pasti pengen kan? Walaupun ya kadang kita cuma ngasih waktu atau ngasih perhatian, ngasih chat panjang jam 2 pagi, atau ya kuota rela habis demi video call gitu kan. Nah, tapi di cerpen ini tuh kayak bilang, kadang yang penting bukan berhasil ngasih senjanya, yang penting tuh niatnya. Ya meskipun kalau gagal jangan nyalahin tukang pos. Kalau dibaca lebih serius atau lebih dalam, cerpen ini tuh berisi tentang sebuah sindiran. Bisa dimaknai sebagai sebuah sindiran. Sindiran tentang keinginan manusia dalam memiliki sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dimiliki. Lalu sindiran tentang romantisme yang terkadang hanya indah di kepala saja daripada kenyataannya.
Lalu juga berisi tentang sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hubungan. Karena jujur aja, kalau ada yang ngasih aku senja, aku bingung mau nyimpennya di mana. Mau nyimpen di toples atau di Google Drive. Menurutku cerpen ini tuh spesial. Kenapa begitu? Karena dia tuh sederhana tapi dalam. Gak banyak tokoh, gak banyak konflik, tapi efeknya tuh ngena gitu loh. Gak banyak konflik ribet di dalamnya. Dan yang bikin karya Seno terasa beda ini, dia tuh bisa ngomongin hal-hal besar lewat hal kecil. Bisa ngomongin cinta tanpa enek, tanpa bikin enek gitu. Kadang ada kan yang terlalu romantis dan bikin enek. Nah, ini tuh enggak. Cerpen ini cocok untuk siapa? Cerpen ini cocok buat orang yang lagi jatuh cinta atau yang lagi patah hati juga. Atau buat orang yang lagi mikir kenapa ya aku gak pernah dikasih senja. Tapi hati-hati, setelah baca ini pasti standar kalian naik. Pacar kalian ngasih kopi atau pacar kalian ngasih coklat, kalian bakal ngerasa alah kurang, harusnya senja gitu. Buat aku pribadi, cerpen ini tuh bikin aku sadar satu hal. Kadang cinta itu bukan soal apa yang kita kasih, tapi seberapa jauh kita berusaha. Walaupun yang kita kejar itu sesuatu hal yang gak bisa kita genggam. Dan mungkin justru karena gak bisa digenggam, dia jadi berharga. Karena senja itu selalu pergi, maka momen melihat bersama seseorangnya lah yang bikin ia tinggal. Oke, kalau aku disuruh nilai cerpen ini, aku bakal kasih nilai 8,5/10 dari potongan senja. Kenapa? Karena mungkin sisanya itu jatuh di jalan waktu dikirim.